Mereka adalah band yang sangat sukses menggabungkan unsur new metal dengan elektronik dan pop, mencetak hits global dan jadi ikon di era tahun 2000-an. Setelah sempat vakum selama 7 tahun, beberapa minggu ini mereka kembali dengan album dan formasi baru yang pastinya penuh pro dan kontra. Banyak yang mendukung tapi nggak sedikit juga yang mencela. Ada yang bilang kalau Mike Shinoda telah mengkhianati Chester dan harusnya mengganti nama Linkin Park. Mengingat Rob juga memutuskan buat nggak ikutan lagi di band ini. Tapi, gimana awalnya perjalanan mereka? Kenapa mereka bisa mencuri perhatian dunia? Apa yang bikin suara mereka berbeda dari yang lain? Dan mudah-mudahan dari video ini kita juga bisa tahu kenapa beberapa fans mengecam Mike dan menuntutnya untuk mengganti nama Linkin Park. Mari kita mulai video ini. Perjalanan band ini dimulai oleh seorang rapper, vokalis, gitaris, keyboardis, dan produser Mike Shinoda. Lahir dengan nama Michael Kenji Shinoda dengan ayah yang berdarah Jepang dan ibu yang berkulit putih. Singkat cerita, di umur 6 tahun, Mike diminta oleh ibunya untuk belajar piano dengan pertimbangan agar suatu hari nanti Mike Shinoda mempunyai nilai tambah yang bisa dimasukkan ke dalam lamaran pekerjaannya. Selain mulai belajar musik, Mike juga punya hobi melukis dan menggambar, dan berharap suatu hari dia bisa menjadi seniman gambar. Di saat memasuki usia remaja, Mike Shinoda sudah mengenal musik blues, jazz, dan hip-hop, Run DMC, Beastie Boys, dan LL Cool J yang menjadi inspirasinya, selain Public Enemy dan NWA. Kecintaan Mike kepada musik rock berawal di saat dia pergi menonton pertunjukan Anthrax dan Public Enemy. Mike juga mengaku dia sangat terkesan dan kagum saat mereka membawakan lagu yang berjudul Bring the Noise. Sementara itu, di waktu-waktu ini, Mike mulai memiliki keyboard, menggunakan sampler, dan mulai bereksperimen dengan MIDI. Mike memulai bandnya dengan seorang teman masa kecilnya yang bernama Mark Wakefield. Dalam sebuah wawancara, Mike juga sempat mengatakan kalau band ini diawali dengan dirinya dan Mark, teman masa kecilnya. Mike mengambil peran sebagai rapper dan Mark yang mengambil gaya vokal rocknya sambil terus belajar satu sama lain. Tak lama setelahnya, mereka menambahkan gitaris yang bernama Brad Delson, yang kebetulan adalah tetangga mereka. Mike dan Brad juga kebetulan bersekolah di tempat yang sama. Dan untuk melengkapi band ini, mereka juga mengajak seorang drummer yang bernama Rob Burden, yang kebetulan adalah teman satu bandnya Brad Delson. Rob sendiri mulai bermain drum dari kelas 3 SD setelah dia dibawa oleh ibunya untuk melihat Aerosmith. Sedikit informasi, katanya drummer Aerosmith ini adalah mantan pacar ibunya Rob. Singkat cerita lagi, saat memasuki bangku perkuliahan, Mike bertemu dengan ilustrator dan seorang DJ yang bernama Joseph Hunt yang juga sama-sama mencintai musik hip-hop. Di sekitaran waktu ini, Rob yang berkuliah di UCLA juga bertemu dengan seorang basis yang bernama Dave Farrell yang merupakan teman sekamarnya. Band yang awalnya diberi nama Zero atau Super Zero ini berlatih di kamar Mike yang diubahnya menjadi studio. What we've been doing kind of in our little cave is just continuing to refine our sound. We don't want people to listen to our song and go, okay, this is the hip hop part. Dan selanjutnya band ini pun mulai mengumpulkan materi-materi lagu. Mereka bahkan sempat mengeluarkan sebuah EP yang berisikan 4 lagu. Dan di masa-masa ini juga, Brad Delson bekerja pada sebuah perusahaan musik publishing yang bernama Zomba, yang juga mewakili beberapa artis termasuk Korn dan Limp Bizkit. Dan pastinya sebagai seorang gitaris yang juga mempunyai sebuah band, Brad nggak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Jeff Blue yang pada saat itu menjabat sebagai CEO dari perusahaan ini diundang untuk melihat penampilan Zero di Whiskey A Go Go yang kebetulan menjadi pembuka System of a Down pada saat itu. Dan karena sangat tertarik dan terkesan dengan penampilan Zero, akhirnya Jeff menyetujui untuk menerbitkan band ini. Akhirnya, setelah melewati ratusan kali panggung dan penawaran yang juga mereka telah tujukan kepada label-label besar termasuk beberapa label indie. Tapi, masalah lain terjadi. Gak lama setelahnya, Mark meninggalkan band ini. Ada yang bilang kalau Mark merasa tidak puas dengan progres yang udah mereka capai. Di sebuah wawancara, Mike Shinoda juga sempat bilang kalau pada waktu itu mereka lebih banyak membuat lagu-lagu candaan tentang gangster dan kehidupannya. Yang pastinya, hal ini sama sekali nggak relate sama kehidupan pribadi mereka. Dan akibatnya para label yang sempat datang buat melihat penampilan band ini jadinya kurang berminat.
Tapi terus ada yang bilang juga kalau Mark meninggalkan band ini karena dia merasa nggak nyaman berada di atas panggung, alias Mark nggak nyaman jadi spotlight. Jadinya dia memutuskan untuk keluar dari band ini dan memutuskan untuk bekerja di belakang layar. Sepeninggal Mark Wakefield, Shiro menghabiskan waktu selama lebih kurang 4-5 bulan untuk mencari vokalis baru. Hingga pada akhirnya Jeff Blue menyarankan mereka untuk mengontak seorang vokalis yang bernama Chester Bennington yang berasal dari Arizona yang dia kenal melalui seorang temannya. Making us why we're in a band and we're performing live is because it's a communication and it's a two-way process. Lahir pada tanggal 20 Maret tahun 76 di Phoenix, Arizona. Meskipun pada awalnya ia tumbuh di lingkungan yang penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, masa kecilnya tidaklah mudah. Ayahnya, Lee Bennington, adalah seorang polisi, sementara ibunya, Susan, adalah seorang perawat. Seiring bertambahnya usia Chester, dia mulai menghadapi kejadian-kejadian traumatis di kehidupan masa kecilnya. Di usia 7 tahun, Chester mengalami trauma yang tidak akan mudah untuk dihadapi oleh semua orang. Dia menjadi korban pelecehan dari teman yang lebih tua darinya. Tapi sayangnya, Chester terlalu takut untuk menceritakan kepada siapapun atau meminta bantuan. Dan trauma ini meninggalkan luka yang mendalam, yang mempengaruhi seluruh hidup Chester. Dan hal ini bukan satu-satunya pengalaman berat yang ia lalui di masa kecilnya. Di saat Chester berumur 11 tahun, dia juga harus menghadapi hubungan keluarga yang berantakan karena perceraian kedua orang tuanya. Hal ini menyebabkan Chester merasa ditinggalkan oleh ibunya dan harus hidup dengan sang ayah. Dan pelecehan yang terjadi pada Chester harus dia tanggung selama beberapa tahun, dari umur 7 tahun hingga berusia 13 tahun. Layaknya remaja yang harus menghadapi kejadian dan kenyataan yang sangat pahit dalam hidupnya, Chester pun mulai mencari pelarian dari mimpi buruknya. Pada sebuah wawancara, Chester sempat mengatakan, "Saya dipukuli dan dipaksa untuk melakukan hal yang tidak saya inginkan. Hal ini menghancurkan kepercayaan diri saya," katanya. Sebelum menemukan musik sebagai salah satu cara untuk menyalurkan kemarahan dan putus asanya, Chester mengambil jalan pintas dengan menggunakan obat-obatan terlarang. I don't know if anybody out there can relate, but I have a hard time with life. Sometimes. Saat memasuki usia remajanya, Chester sudah mulai mengkonsumsi opium, ganja, dan amfetamin, ditambah dengan minum minuman beralkohol, sampai-sampai membuatnya tidak bisa mengendalikan anggota tubuhnya. Ini adalah masa-masa kelam di chapter kehidupan Chester. Saat duduk di bangku sekolah menengah atas, Chester pun mulai menapaki karir profesionalnya sebagai musisi. Chester yang pada saat itu sering membawakan lagu-lagu Nirvana, The Doors, hingga The Misfits, sempat bergabung dengan sebuah band yang bernama Sin Daddle and His Friends, yang kemudian berevolusi menjadi sebuah band post-grunge yang diberi nama Grey Daze. Tapi sayangnya, karir Grey Daze nggak bertahan lama, karena kesulitan untuk mendapatkan kontrak dengan label rekaman besar, dan mereka merasa karir mereka jalan di tempat. Akhirnya mereka memutuskan untuk membubarkan diri. Sebelum bubar, Grey Daze sempat mengeluarkan 2 album, dan setelah bubar, Chester yang sangat menaruh harapan besar untuk kesuksesan karir Grey Daze memutuskan untuk berhenti bermain musik. Setelah menikah di sekitaran umur 22 tahun, Chester memutuskan untuk bekerja dan fokus untuk menjalani kehidupan rumah tangganya. Tapi takdir berkata lain. Di saat Chester menginjak umur 23 tahun, di tengah pesta ulang tahunnya, Chester menerima telepon dari Jeff Blue. Singkat cerita, beberapa hari kemudian Chester terbang ke Los Angeles. Masa depan Chester sangat bergantung pada audisi ini. Dia berhenti dari pekerjaannya, meminta izin dan meminta restu dari istrinya, membawa baju-baju dan peralatannya, dan gak lupa mic favoritnya. Walaupun Chester sudah yakin kalau dia akan mendapatkan audisi ini, tapi beberapa kekhawatiran tetap saja muncul. Apalagi pada saat Chester berada di lokasi, ternyata bukan hanya dia yang ikut audisi ini. Walaupun setelah mendengar suara Chester, para kandidat lain satu persatu pergi meninggalkan audisi tersebut. Mike Shinoda sempat mengingat saat pertama kali dia melihat Chester. Dia mengatakan, "Chester was very hot and cold back then," katanya. Singkat cerita lagi, setelah Chester bergabung di tahun 99, suara unik Chester yang juga memberikan energi baru kepada mereka membuat band ini memutuskan untuk mencari nama baru. Setelah sempat menggunakan nama Hybrid Theory yang cukup memberikan gambaran tentang musik band ini, tapi ternyata nama ini sudah digunakan oleh band lain, dan mau gak mau mereka pun harus kembali mengganti nama band mereka.
Setelah cukup frustasi mencari nama yang cocok untuk band ini, hingga suatu hari Chester mengusulkan nama Lincoln Park yang terinspirasi dari sebuah nama taman yang sering dia lewati yang bernama Lincoln Park di Santa Monica, California. Tapi ada masalah lain. Di saat mereka ingin membuat website untuk band ini, nama domain Lincoln Park yang pastinya udah dipakai oleh orang lain ternyata harganya cukup mahal, yang akhirnya mengharuskan mereka untuk mengubah dan mengganti sedikit dan memodifikasi kembali nama band ini menjadi Linkin Park. Mungkin Linkin Park termasuk salah satu band yang di awal terbentuknya, mereka langsung memikirkan cara untuk mempromosikan musik mereka dan terhubung dengan para fans melalui internet. Setelah website mereka berdiri, Linkin Park langsung mempromosikan musik mereka, menyediakan fitur chat bagi para fans yang ingin ngobrol langsung sama mereka, dan langsung memberdayakan fans mereka pada saat itu sebagai marketing promosi kepada masyarakat luas, yang juga mereka sebut sebagai tim jalanan, yang ikut mempromosikan EP Hybrid Theory yang berisikan 6 lagu. Misi mereka selanjutnya adalah mendapatkan kontrak rekaman dengan label besar. Mereka juga udah menyiapkan EP sebanyak 9 lagu untuk dikirimkan kepada para label, tapi sayangnya usaha ini sia-sia. Menurut informasi, katanya mereka sampai ngirimin sebanyak 40 lebih demo pada saat itu, termasuk demo yang juga mereka kirimkan ke Warner Bros. Karena usaha ini tak juga membuahkan hasil, akhirnya mereka kembali menghubungi Jeff Blues yang pada saat itu sudah bekerja di Warner Bros. Dan ya, udah bisa ditebak, melalui Jack Blues, akhirnya Linkin Park mendapatkan kontrak rekaman pertama mereka. Singkat cerita, band ini pun memulai proses perekaman album pertama mereka. Tapi, hal ini bukan tanpa masalah. Di satu sisi, bagi Chester ini adalah masa-masa yang sangat sulit. Selain nggak punya tempat tinggal, dia juga harus mencari cara untuk hidup di Los Angeles. Salah satunya dengan bekerja di kedai kopi. Chester juga harus tidur di dalam mobilnya jika studio mereka udah tutup. Dan nggak jarang dia juga harus numpang di rumah Mike Shinoda. Bahkan, Chester sempat punya pikiran untuk mundur dan kembali ke Arizona. Di luar semua itu, hubungan mereka dengan label pun gak begitu bagus. Gak jarang mereka harus bertengkar dengan para eksekutif di label tersebut. Bahkan, di sekitaran waktu ini, Warner Bros. Sempat mengusulkan untuk mencari pengganti Mike Shinoda. Tapi, pastinya hal ini ditolak mentah-mentah oleh Chester. Dan proses untuk perekaman album pertama ini juga harus mereka lakukan tanpa Dave Farrell alias Phoenix, yang ternyata juga harus menyelesaikan tugasnya untuk tur bersama sebuah band yang bernama Tasty Snacks, yang pada akhirnya tugas bass diambil oleh Brett Delson. Selain kendala-kendala yang ada pada saat itu, untuk mencari seorang produser juga bukan hal yang gampang. Banyak produser pada waktu itu yang gak mau bekerja sama dengan band baru. Beruntungnya, seorang produser yang bernama Don Gilmore mengiyakan kerjasama ini, dan seorang engineer berpengalaman yang bernama Andy Wallace, yang juga pernah bekerja sama dengan Aerosmith dan Run DMC, yang pastinya sudah berpengalaman untuk mengerjakan perpaduan antara genre hip-hop dan rock. Lagu-lagu yang ada dalam Hybrid Theory ini merupakan lagu-lagu yang sudah pernah mereka kirimkan sebelumnya ke banyak label, yang akhirnya kembali mereka gubah dengan bimbingan sang produser, Don Gilmore. Dan layaknya band yang sebelumnya belum pernah sama sekali bekerja sama dengan seorang produser, Linkin Park dibuat kewalahan karena dituntut buat mengikuti arahan sang produser, termasuk Chester yang dibikin uring-uringan sama Don Gilmore. Saat wawancara dengan Louder Sound, Chester sempat mengatakan, "Saya sangat ingin meninju wajah pria itu, saya sangat kesal. Tidak ada satupun ide saya yang bagus untuknya," kenang Chester. Dan Chester mengatakan jawab untuk urusan karya seni di dalam band, dan pastinya untuk album pertama mereka ini. Rob dan Brett bertanggung jawab untuk mengurus keuangan dan pemasaran. Chester bertugas untuk mendesain merchandise band, dan Dave bertugas menyusun jadwal mereka. Linkin Park mungkin termasuk salah satu band metal yang mempunyai aturan yang cukup ketat tentang pesta, alkohol, narkoba, bahkan rokok. Mungkin mereka juga termasuk band keras yang beraliran metal dengan lirik yang cukup santun. Linkin Park termasuk band yang cukup tertib dan juga memperhatikan kebersihan lingkungan mereka. Nggak jarang mereka juga sering mendapatkan ucapan terima kasih dari para OB karena tetap menjaga klub-klub yang mereka singgahi agar tetap bersih dan nggak berserakan. Ya jarang juga sih, biasanya kalau rockstar kalau udah di ruang ganti atau misalnya lagi break atau apapun itu, ya bisa dibayangin lah suasana ruangan mereka seperti apa. Para member Linkin Park juga dikenal sangat ramah oleh para fans mereka, terutama Chester. Gak jarang Chester harus terpisah dari anggota lain karena memenuhi ajakan seseorang atau memenuhi ajakan anggota band lain.
Singkat cerita, Hybrid Theory dirilis pada tanggal 24 Oktober tahun 2000, yang pastinya menggabungkan elemen hip-hop, pop, metal, dan elektronik. Lagu-lagu yang ada di album ini berkisar seputar kesehatan mental seperti kecemasan, depresi, paranoid, dan pelecehan. Pastinya kita bisa menebak dari mana ide lagu-lagu ini berasal. Dan sebagaimana yang kita tahu, album Hybrid Theory sukses di pasaran, termasuk single One Step Closer, Crawling, dan In The End, yang mendapatkan sukses yang sangat besar. Tapi, menurut info yang beredar, ternyata Chester kurang suka sama lagu ini. Dalam sebuah wawancara, Chester juga sempat bilang kalau sebenarnya dia nggak terlalu suka lagu In The End, dan berharap lagu ini nggak masuk ke dalam album Hybrid Theory. Now let's go. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind and design is right to explain in due time. Album ini terjual sebanyak 50.000 kopi di minggu pertamanya dan menempati posisi ke-16 di Billboard Hot 100. Dan dalam sebulan, album ini mendapatkan sertifikat emas yang artinya terjual sebanyak 500.000 kopi dan terus menunjukkan peningkatan di bulan-bulan berikutnya. Tapi, kesuksesan mereka bukan tanpa celah. Nggak sedikit orang yang juga menghina mereka. Band ini sempat disebut sebagai boy band yang kebetulan bisa memainkan alat musik. Dan mereka juga pernah disebut sebagai band yang hanya ingin melakukan bisnis di dunia musik. Sebelum merilis album kedua, di tahun 2002 mereka merilis sebuah album remix yang diberi judul Re-Animation. Sepertinya album ini sengaja dikeluarkan untuk tetap menjaga gaung dari album Hybrid Theory, yang di satu sisi pastinya para fans akan membanding-bandingkan album kedua mereka dengan album sebelumnya. Dan dibikinlah album penghantar untuk menunjukkan bahwa Linkin Park bisa mengeluarkan lagu dengan gaya yang berbeda. Album kedua mereka yang berjudul Meteora dirilis pada tanggal 25 Maret tahun 2003. Nama album ini terinspirasi dari pemandangan indah di Yunani, sedangkan foto covernya yang menunjukkan seseorang yang sedang melukis menggunakan cat semprot bukanlah salah satu di antara mereka. Dia adalah seorang artis berkebangsaan Belanda yang bernama Boris Stallegen, yang juga dikenal dengan nama Delta, yang juga membantu Linkin Park untuk pembuatan artwork di album ini. Lagu-lagu di dalam album ini, idenya sudah mereka dapatkan dan persiapkan di sela-sela tur mereka yang langsung direkam di sebuah studio berjalan. Sebuah studio yang mereka tempatkan di dalam sebuah bus. Jadi, di setiap tur, Linkin Park selalu membawa 2 bus. Satu bus dijadikan sebagai studio, dan satu bus lagi dijadikan buat tempat istirahat mereka. Warna musik untuk album ini dibuat sedikit berbeda, walaupun tetap diisi dengan sound distorsi bergaya metal ala Brad. Di dalam album ini, kita bakal lebih banyak mendengarkan musik yang bernuansa elektronik dengan sound sampling khas dari Mike Shinoda. Salah satunya lagu Breaking the Habit, sebuah lagu yang sudah dipersiapkan oleh Mike selama 5 tahun sebelum dia bertemu dengan Chester. Yang pada awalnya, lagu ini juga dipilih sebagai single utama untuk album ini oleh mereka. Beberapa single dalam album ini pastinya sangat dikenal oleh para penikmat musik, termasuk beberapa single besar, diantaranya ada Faint, Numb, dan Somewhere I Belong. Dan album ini menduduki peringkat pertama di Billboard 200 pada awal kemunculannya. Setelah album kedua ini, nama Linkin Park semakin mendapat perhatian dari para fans, penikmat musik, dan juga pelaku industri musik. Termasuk di dalamnya ada artis dan para musisi lain. Di tahap ini, Linkin Park mulai melakukan kolaborasi dengan musisi lain yang menghasilkan sebuah album yang berjudul Collision Course yang merupakan hasil kolaborasi Linkin Park dengan Jay-Z. Setelahnya, mereka memutuskan untuk mengambil cuti dari kegiatan mereka di Linkin Park. Chester memulai sebuah band yang bernama Dead by Sunrise. Di tempat lain, Mike Shinoda memulai Fort Minor. Selanjutnya, di luar kabar Chester yang bercerai dari istri pertamanya, band ini sempat digosipkan bubar karena terdapat sedikit masalah tentang jadwal peluncuran album ketiga mereka. Singkatnya, pada tahun 2007, Linkin Park kembali dengan album ketiga mereka yang berjudul Minutes to Midnight. Pada album ini, Linkin Park semakin berani melakukan eksplorasi di musik-musik mereka. Dan tema-tema yang mereka suguhkan juga terasa lebih luas, termasuk kehidupan sosial, pencemaran lingkungan, dan tindakan semena-mena. Seakan-akan Linkin Park ingin menunjukkan kedewasaan mereka melalui album ini. Dan juga sebuah lagu yang boleh dibilang merupakan sebuah renungan yang berjudul Leave Out All The Rest. Sebuah lagu yang pastinya bikin nangis para penggemar yang udah mengikuti perjalanan Linkin Park hingga saat ini.
Kita balik lagi. Pada album ini, perlahan-lahan mereka juga ingin menghilangkan image new metal yang diberikan oleh pers dan para penikmat musik. Pada sebuah wawancara, Chester juga sempat bilang, "Melabeli kita dengan new metal sama saja mengatakan kalau selera Anda payah," katanya. Dan album yang dikerjakan dengan bantuan seorang produser yang bernama Rick Rubin ini, proses pembuatannya memakan waktu sekitar 1 tahun. Boleh dibilang mereka dikerjain lagi sama sang produser. Tapi semua usaha dan kerja keras mereka terbayarkan saat album ini kembali bertengger di nomor 1 di Billboard 200. Singkat cerita, mereka melanjutkan eksperimen musik mereka di album A Thousand Suns dan Living Things. Thousand Suns sendiri adalah sebuah album konsep yang membahas tentang ketakutan akan perang nuklir. Mungkin beberapa fans akan bingung mendengarkan ramuan musik di album ini yang sangat berbeda dari album pertama, kedua, dan ketiga mereka. Dalam sebuah wawancara, Dave Farrell juga sempat mengatakan, "Kami tahu album ini akan berbeda. Jika mereka mengharapkan hybrid teori atau meteora, mereka akan terkejut. Butuh waktu untuk memahaminya." Dan sepertinya Linkin Park memahami hal ini, karena mereka sendiri tidak berharap banyak dari album keempat mereka ini. Dan untuk album selanjutnya yang berjudul Living Things, Linkin Park kembali mencoba untuk memasukkan unsur-unsur yang ada di album-album awal mereka. Walaupun tetap mengedepankan suara elektronik, yang pada akhirnya membuat album ini mungkin terdengar tidak terlalu metal. Perubahan yang cukup terasa pada album ini adalah di bagian liriknya. Chester juga sempat mengatakan kalau album ini lebih bersifat pribadi dan menghindari unsur-unsur politik. Pada tahun 2014-nya, mereka melanjutkan eksistensi mereka dengan merilis album yang berjudul The Hunting Party yang dirilis pada tanggal 17 Juni. Album ini mungkin merupakan album dengan pencapaian yang paling rendah di antara album-album mereka sebelumnya yang berada di nomor 3 di Billboard 200. Mike menyebut album ini adalah sebuah rekaman rock. Album ini membutuhkan waktu kurang dari 1 tahun untuk proses rekaman dan produksinya, dengan materi yang ditulis dengan cara berimprovisasi. Ya mungkin maksudnya mereka jamming dalam studio terus dijadiin materi gitu. Dan album ini juga menampilkan beberapa musisi tamu, diantaranya ada Page Hamilton dari Helmet, Darren Malakian dari System of a Down, dan Tom Morello dari Rage Against the Machine. Di sekitaran waktu ini, Chester juga mulai bergabung dengan band impiannya, Stone Temple Pilot. Tapi pada tahun 2015, Chester memutuskan untuk lebih fokus dengan Linkin Park dan mengumumkan kalau dia meninggalkan STP. Tahun selanjutnya merupakan tahun yang cukup berat bagi Chester. Terbukti tahun 2016, teman-temannya di Linkin Park mengatakan kepada Rolling Stone bahwa Chester kembali kambuh karena kecanduannya terhadap minuman beralkohol yang mengharuskan Chester masuk rehabilitasi lagi. Pada tanggal 19 Mei tahun 2017, mereka merilis album yang berjudul One More Light yang mendapatkan banyak banget kritik dari para fans dan penikmat musik. Para fans sangat kecewa dengan konsep album ini yang dinilai tampil lebih pop dan kehilangan unsur rocknya. Para fans juga menuduh kalau Linkin Park sudah kehilangan ide dan album ini tidak mencerminkan musik Linkin Park yang sudah mereka kenal. Tapi, di luar semua kritikan yang mereka terima, album ini tetap berada di nomor 1 di Billboard 200. Dan di bulan yang sama dengan perilisan album ini, tersiar kabar duka dari pentolan Soundgarden. Sang vokalis Chris Cornell ditemukan tak bernyawa di kamar hotelnya di Detroit. Chris Cornell sendiri merupakan sahabat dekat dari Chester Bennington. Dan kalau kita mengingat apa yang udah dilalui sama Chester dan bagaimana kehidupan pribadinya, mungkin kebanyakan orang akan mengira Chester akan sangat terpukul akan kehilangan sosok sahabatnya ini. Dan entah apa yang akan terjadi saat Chester melayat dan menghadiri pemakaman Chris Cornell. Tapi ternyata di luar dugaan, selain memberikan sebuah lagu di pemakaman Chris Cornell, pada postingan Twitternya ketika Chester terlihat sangat ikhlas dan legowo melepas kepergian sahabatnya ini. Bahkan Chester mengatakan kepada followernya kalau setelah kepergian Chris, dia merasa lebih kreatif dan juga mengatakan kalau beberapa lagu telah dipersiapkannya. Dan dalam sebuah wawancara dengan Rolling Stone, Chester juga sempat mengatakan kalau kita harus tetap bersatu dan kita memiliki banyak hal untuk dijalani. Selain itu, Chester juga berencana untuk kembali reuni dengan band lamanya, Grey Days. Dan Chester juga sempat menghubungi Matt Sorum yang juga merupakan sahabatnya untuk memulai kembali proyekan mereka, serta beberapa jadwal Linkin Park yang sudah menunggu. Manajemen tur Linkin Park juga mengatakan kalau saat ini kami melihat sosok Chester yang paling bergairah selama karirnya di Linkin Park selama lebih kurang 15,5 tahun sejarah karir band ini. Bisa dibilang dia dalam kondisi fisik terbaiknya.
Tapi, ada beberapa pertanda dari orang-orang terdekat Chester pada saat itu. Chester pernah mengatakan kepada salah satu sahabatnya, Ryan Schack, yang adalah seorang gitaris di Dead by Sunrise, bahwa dia sempat setengah sadar pada bulan Juni tahun 2017. Dan Ryan yang juga pernah berada dalam kondisi penyalahgunaan narkoba juga menceritakan bagaimana Chester menjelaskan apa yang terjadi dengannya pada saat itu. Linkin Park dijadwalkan untuk melakukan pertunjukan di 40 tanggal di sekitaran Amerika pada akhir Juli. Dan sebelumnya, Chester menghabiskan waktunya berlibur di Arizona dengan istrinya yang bernama Talinda beserta keluarganya. Pada tanggal 19 Julinya, Chester pulang lebih awal karena Linkin Park mempunyai jadwal untuk melakukan pemotretan keesokan harinya. Tapi Chester tidak pernah hadir dalam pemotretan tersebut. Dia ditemukan tak bernyawa di rumahnya oleh asisten rumah tangganya. Saat itu Chester berusia 41 tahun. Dan kematiannya bertepatan dengan hari ulang tahun sahabatnya, Chris Cornell. Ditemukan sejumlah kadar alkohol di dalam tubuhnya, tapi tak ada tanda-tanda penggunaan obat-obatan. We had this conversation about like the what ifs of the band. And it wasn't like, let's do it. It was like, can you imagine? When I started to hear Emily's voice on things, it was like the first time that my brain would accept it. Setelah kepergian Chester, Linkin Park berdiam diri selama lebih kurang 7 tahun. Hingga akhirnya mereka menemukan sosok vokalis yang dirasa mampu untuk kembali membangkitkan semangat para personil band ini. You know, I get a lot of mail from some kids, and sometimes I get to read them. I'll meet a kid and I'll know that they're coming back to a show. You know, they'll say, "Hey, I'll see you on Friday," and it's Wednesday or something, and I'll read a letter that they write me, and if it's something like that, you know what I mean, I'll go talk to them and tell them everything's all right. You know, I find myself like getting into these patterns of like behavior or thought, and especially when I'm like stuck up here, I like to say that like this is like I heard somebody say this once and it like stuck with me. But this is like a bad neighborhood, you know what I mean? And I should not go walking alone. Akhir di sebuah keluarga yang boleh dibilang cukup sederhana. Ayahnya bekerja sebagai seorang detektif dan ibunya bekerja sebagai seorang perawat. Masa kecil Chester boleh dibilang cukup berat. Selain harus mengalami pelecehan dari umur 7 tahun dan harus melalui hari-harinya tersebut sampai dia berumur 13 tahun, Chester sekali lagi harus mengalami kekecewaan yang besar pada saat perceraian orang tuanya di saat dia berumur 11 tahun. Dan karena merasa tidak kuat menerima kenyataan yang ada pada saat itu, Chester pun mulai mencari pelariannya dengan menggunakan obat-obatan terlarang dan meminum minuman beralkohol yang sering membuatnya tak sadarkan diri. Bahkan di beberapa momen, Chester sampai nggak bisa buat menggerakin anggota tubuhnya. Pada saat menginjak usia remaja, Chester mulai menumpahkan perasaannya ke dalam musik, bergabung ke dalam sebuah band yang bernama Son Dowdle and His Friends, yang kemudian bertransformasi menjadi Grey Daze, yang sebelumnya juga sempat menggunakan nama Lovely Bleeding. What's up, you guys on request? B12? Pada awalnya, karir Chester bersama Grey Daze cukup bagus. Lumayan lah buat band baru. Mereka mendapatkan seorang produser dan langsung dimodali, boleh dibilang dana pengembangan lah, sebesar $10.000. Materi-materi Grey Daze pun boleh dibilang cukup bagus. Salah satunya sebuah lagu yang berjudul Wake Me ini. Mungkin pada saat itu, orang-orang yang mendengarkan lagu-lagu Chester beranggapan lirik lagunya bagus dan sesuai dengan genre musiknya, yang juga terdengar memprovokasi. Tapi pada kenyataannya, ini adalah ungkapan perasaan Chester, sebuah teriakan dari jiwanya yang terluka cukup dalam.
Di tahap ini, semuanya berjalan dengan lancar. Karir Greydays cukup bagus pada saat itu, ditambah dengan kehidupan percintaan Chester, yang membuatnya memutuskan untuk menikah pada tahun 96, di sekitaran umur 20 tahun. Tapi secara ekonomi, Chester masih berjuang, bahkan cincin kawin mereka terbuat dari tinta yang dijadikan tato pastinya. Dan boleh dibilang, buat Chester ini bukan pertama kalinya dia memiliki hubungan yang cukup serius. Chester sendiri pada saat itu sudah memiliki seorang putra dari pacar sebelumnya. Walaupun karir Greydays cukup bagus dalam artian panggungan lancar, acaranya juga banyak, tapi karena mereka band baru, jadinya panggung-panggung Greydays boleh dibilang ya kebanyakan acara promo lah. Dan bisa disimpulkan kalau pada saat itu Chester belum stabil secara ekonomi. Bahkan dia harus bekerja di sebuah restoran burger untuk memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya. Tapi sayangnya setelah meluncurkan album kedua, band yang cukup dikenal di komunitas musik Arizona ini harus menerima kenyataan pahit. Mungkin karena penjualan yang kurang bagus, label mereka memutuskan untuk menyelesaikan kontraknya dengan Greydays. Diikuti dengan hubungan yang semakin memanas di dalam band. Dan akhirnya Greydays memutuskan untuk membubarkan diri di tahun 98. Sementara itu, di kota lain, sebuah kota yang bermandikan cahaya matahari, seorang anak berbakat juga sedang melewati masa remajanya. Berbeda dengan Chester, Michael Kenji Shinoda tumbuh dalam sebuah keluarga yang bahagia, berkecukupan dan mendukung Mike Shinoda kecil untuk menggapai cita-citanya. Mike juga punya kecintaan yang sama terhadap musik, walaupun dengan genre yang berbeda. Pada saat itu, band yang bernama Zero, yang beranggotakan Mike Shinoda sebagai rapper, Brad Delson sebagai gitaris, Rob Burden sebagai drummer, Dave Farrell sebagai pemain bass, dan Johan sebagai DJ ini, baru saja kehilangan vokalis mereka. Padahal saat itu, Zero baru saja mendapatkan kesepakatan dengan seorang bos dari perusahaan musik publishing, yang juga seorang produser yang bernama Jeff Blue. Situasi ini membuat para anggota Zero dan pastinya juga sang produser Jeff Blue harus memutar otak untuk mencari vokalis baru. Di tengah kebingungan ini, seorang teman dari Jeff Blue menyarankan untuk menghubungi seorang vokalis asal Arizona, yang kebetulan bandnya baru saja bubar, seorang vokalis yang bernama Chester Bennington. Chester yang pada malam itu sedang merayakan ulang tahunnya, menerima tawaran ini. Lewat sebuah kaset yang dikirimkan oleh Zero, Chester pun menunjukkan kebolehannya dalam bernyanyi dan memasukkan rasa ke dalam lagu-lagu Zero. Yang di satu sisi, Chester sendiri merasa sangat terkesan dengan materi-materi lagu yang dikirimkan oleh band ini, sebuah gaya musik yang selama ini belum pernah didengar oleh Chester. Setelah menerima demo, Chester pun menyewa studio untuk merekam vokalnya, dan 2 hari kemudian dia kembali menghubungi Jeff Blue, mengatakan kalau dia siap dan meminta Jeff Blue mendengarkan hasil rekamannya melalui telepon. Jeff Blue mengingat, apa yang saya dengar membuat saya takjub. Lantunan suaranya memiliki cerita tersendiri. Itu ikonik, original, rapuh, mempunyai dorongan yang kuat sekaligus sangat menyentuh. Saya segera menelpon Brad dan Mike dan memberitahukan kalau saya akan segera menerbangkan Chester ke Los Angeles. Di tempat lain, ini sebenarnya bukan keputusan yang mudah bagi Chester. Pertama, dia harus meninggalkan keluarganya. Yang kedua, dia juga harus berhenti dari pekerjaan tetapnya. Walaupun bosnya berjanji kalau urusannya nggak berjalan dengan baik, Chester bisa kembali bekerja di sana. Singkatnya, Chester pun tiba di Los Angeles, bertemu dengan anggota band yang lain dan menyerahkan hasil rekamannya. Sebenarnya waktu itu bukan cuma Chester yang bakal diaudisi oleh Zero. Setelah Chester berada di sana, seorang remaja yang seharusnya juga mengikuti audisi tersebut menolak untuk bernyanyi setelah mendengar suara Chester dan mengatakan, "Kalian bodoh kalau tidak mengambil Chester sekarang." Ya, ini Mike juga sempat bilang ya, kalau dia ngelihat penampilan Chester pada waktu itu, mungkin orang tidak akan mengira akan kemampuan bernyanyinya. Seorang remaja kurus dengan kacamata, memakai kemeja yang juga kebesaran, jauh dari kesan anak band, apalagi seorang vokalis. Mike mengingat dia seperti pria murahan dari sebuah klub di Arizona, tapi suaranya sangat luar biasa, sangat berbahaya katanya. Ya, pria murahan ini apa ya kata-kata istilah di kita ya? Masa pria apa ya? Apa dong? Misalnya, tolong kasih tahu. Oke, lanjut. Setelah dari sini, sepertinya keadaan mulai membaik. Mike juga mengatakan kalau Chester akan mengubah band ini. Tapi kenyataannya, bagi Chester ini bukan hal yang mudah pada awalnya. Untuk pertama kalinya, Chester hidup bagaikan gelandangan.
dia harus tidur di studio, numpang di rumah teman, dan gak jarang dia juga harus tidur di dalam mobil. Tapi, hal ini gak mematahkan semangat Chester. Bahkan, ini bagaikan cambuk baginya untuk bekerja lebih keras lagi. Segera setelahnya, Chester mulai menemukan kecocokan dengan Mike Shinoda. Mungkin mereka berasal dari latar keluarga yang berbeda, tapi di saat mereka mulai menulis lagu bersama, keajaiban terjadi. Di sisi lain, ini juga merupakan salah satu terapi bagi Chester. Gak jarang, di saat mereka menulis lirik dan mendiskusikannya, Chester juga menceritakan apa yang terjadi dengan masa lalunya kepada Mike. Dan di satu sisi, Mike juga mengaku, selain istrinya, orang yang selalu dekat dengannya setiap saat adalah Chester Bennington. Mike termasuk salah satu orang yang mengetahui masa lalu Chester dan memahami perasaannya, dan bahkan menuangkannya ke dalam lagu. Chester juga mengatakan kalau lagu Breaking the Habit adalah salah satu lagu favoritnya. Ya, padahal lagu ini udah dibikin oleh Mike sekitar 5 tahun lah sebelum dia ketemu sama Chester. Cerita Linkin Park pun berlanjut. Mereka berhasil menandatangani kontrak rekaman dengan Warner Bros., termasuk pencarian nama baru untuk band ini, yang akhirnya menggunakan nama Linkin Park atas usul Chester. Singkat cerita, Hybrid Theory pun dirilis pada tahun 2000, sebuah album ikonik yang berasal dari sebuah band yang mencampurkan unsur hip-hop dan metal. Album ini gak cuman fenomenal. Melalui album ini, Linkin Park dan Chester khususnya akhirnya mampu menunjukkan eksistensi mereka sebagai musisi dan seniman yang patut diperhitungkan. Di satu sisi, akhirnya Chester menemukan rumahnya. Akhirnya Chester bisa bertemu dengan keluarga barunya. Bagi Chester, Linkin Park bukan cuma wadah untuk berkarya, tapi melalui Linkin Park, Chester pun perlahan-lahan menceritakan dan melepaskan beban batinnya. Chester bahkan membuat tato yang bertuliskan Linkin Park di punggungnya. Sepertinya kesuksesan Linkin Park akan membawa atmosfer baru yang menyenangkan, menikmati kesuksesan baru dan hidup tenang dengan keluarga masing-masing. Di tahun 2002, Chester kembali menjadi seorang ayah. Istrinya Samantha melahirkan seorang putra yang bernama Draven Sebastian. Tapi, di sisi lain, karir Linkin Park baru saja dimulai. Jadwal tur yang padat sudah menunggu di depan. Dan sebagai band baru, mereka harus terus bekerja dan menghasilkan karya-karya baru untuk album selanjutnya. Sebanyak 80 lagu sudah dipersiapkan untuk album kedua mereka. Walaupun hanya 13 lagu yang akan masuk ke dalam sebuah album yang nantinya akan diberi judul Meteora. Album ini sendiri dirilis pada tanggal 3 Maret tahun 2003. Proses untuk perekaman album ini boleh dibilang cukup sulit, tapi hasilnya sepadan. Album ini juga termasuk ke dalam 5 album terlaris di tahun 2003. Pada masa-masa ini, kehidupan Chester layaknya seorang rockstar. Pesta di mana-mana, meminum minuman keras, dan sepertinya di waktu-waktu ini Chester juga seakan-akan menjauh dari teman-teman bandnya. Walaupun hidupnya penuh dengan pesta, tapi ini adalah masa-masa sulit bagi Chester. Gaya hidup Chester dan kecanduannya terhadap alkohol akhirnya berdampak kepada kesehatannya. Puncaknya, Chester ditemukan pingsan oleh sang istri di rumah mereka, yang akhirnya berakhir di rumah sakit, yang berakibat kepada mundurnya pembuatan video klip lagu 6. Di tahap ini, Linkin Park mencapai kesuksesan yang besar. Gimana enggak? Di umur mereka yang masih kepala dua, mereka sudah bisa mendapatkan apapun yang mereka mau, terkenal dan punya banyak uang. Ya, impian semua orang ya, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Ya, termasuk saya juga sih. Ya udah, lanjut dulu. Di sekitaran waktu ini, Linkin Park mengambil rehat sejenak. Sementara itu, di tempat lain terjadi sedikit masalah dengan label, dan Chester juga mengalami permasalahan di kehidupan rumah tangganya, yang mengakibatkan perpisahan antara dia dan Samantha. Mulai dari sini, kebiasaan meminum alkoholnya mulai meningkat, walaupun musik tetap menjadi prioritas utamanya. Dan akibat perceraiannya ini, Chester harus kehilangan rumahnya, putranya, dan hampir semua uangnya. Chester harus memulai semuanya dari awal. Di sekitaran waktu ini, Chester tinggal di sebuah apartemen kecil. Bahkan apartemennya tidak memiliki sofa pada saat itu. Chester jarang terlihat keluar rumah di saat-saat ini. Semua harta benda, barang-barang, bahkan pakaiannya berada di rumah mantan istrinya. Dan Chester mencapai titik terendahnya.
Bahkan di waktu-waktu ini, Chester sudah mulai memikirkan cara untuk mengakhiri hidupnya. Dan hal ini sudah dilakukan oleh Chester pada waktu itu. Beruntung bagi Chester, dia berhasil keluar dari situasi buruknya. Sebuah festival musik untuk penggalangan dana bagi korban tsunami kembali memberikan semangat baru kepada Chester. Dan gak hanya sampai di sana, Chester bertemu dengan dua orang musisi di Los Angeles. Seorang gitaris yang bernama Ryan Schack dan Amir Derak. Dari pertemuan ini berujung dengan terbentuknya sebuah band yang bernama Dead by Sunrise. Dan lewat Ryan, akhirnya Chester kembali menemukan cintanya melalui seorang wanita yang bernama Talinda Ann Bentley, yang juga adalah seorang model majalah Playboy. Mereka menikah pada tanggal 31 Desember tahun 2005. Bersama Talinda, Chester nggak hanya menemukan sosok seorang istri. Sebagai seseorang yang juga mempunyai latar pendidikan di bidang musik, Talinda tidak hanya menemani Chester di dalam rumah, tapi juga di studio dan di acara-acara musik. Tapi, kebiasaan buruk Chester dengan narkoba dan alkohol nggak juga hilang. Orang-orang di sekeliling Chester pada saat itu bukannya nggak berusaha buat mencari jalan keluar untuk masalah ini. Hingga suatu ketika, Talinda, Ryan, dan Amir berhasil membujuknya untuk masuk rehabilitasi selama 1 bulan. Tapi bukannya membaik. Setelahnya, kebiasaan Chester malah semakin parah. Hingga akhirnya Talinda meminta bantuan kepada para anggota Linkin Park. Dan setelahnya, Chester kembali setuju untuk menjalani rehabilitasi. Pada tahun 2007, Linkin Park kembali mengeluarkan album ketiga mereka yang berjudul Minutes to Midnight, yang juga menandai pergeseran arah musik band ini. Seiring berjalannya karir Linkin Park, kepribadian Chester pun semakin matang. Gak hanya membicarakan masalah pribadi, Chester mulai membicarakan masalah politik, pencemaran lingkungan, dan isu-isu yang ada pada saat itu. Bahkan Linkin Park mulai berkolaborasi dengan beberapa musisi lain dan mengerjakan proyek-proyek besar, termasuk beberapa film dan membuat soundtrack untuk beberapa game. Perlahan-lahan Chester pun mulai pulih dari kecanduannya, menjadi suami dan ayah yang baik dan mempunyai semangat yang baru untuk mengerjakan musik. Sementara itu, Linkin Park terus melanjutkan eksistensi mereka dengan kembali merilis album yang berjudul A Thousand Sun di tahun 2010. Selanjutnya album Living Things yang dirilis pada tahun 2012, yang dilanjutkan dengan album yang berjudul The Hunting Party yang dirilis pada tahun 2014. Di sekitaran bulan Mei tahun 2013, Chester ikut bergabung dengan band idola masa kecilnya, Stone Temple Pilots, yang juga sempat mengeluarkan EP yang berjudul High Rise. Tapi karena Linkin Park juga memiliki jadwal yang cukup padat, akhirnya Chester memutuskan untuk mengundurkan diri dari Stone Temple Pilots di tahun 2015 dan memilih untuk lebih fokus dengan Linkin Park. Pada tanggal 18 Januari tahun 2015, sebelum melakukan konser di Indianapolis, Chester mengalami cedera pergelangan kaki karena bermain basket di belakang panggung. Dan akibatnya, konser berikutnya mau nggak mau harus dibatalkan karena cedera kaki Chester yang lumayan parah, yang juga mengakibatkan Chester harus dioperasi. Tapi ternyata proses penyembuhan Chester lebih lama dari yang telah diperkirakan, dan akibatnya Chester merasa sangat bersalah kepada teman-teman bandnya dan pastinya kepada para fans yang sudah menunggu kehadiran Linkin Park di kota-kota mereka. Dan hal ini kembali memicu kebiasaan lama Chester, meminum minuman beralkohol yang dicampur dengan pil penenang, dan setelahnya muncullah depresi berat. Tapi kali ini Chester berusaha jujur kepada dirinya. Dia tahu kalau dia butuh pertolongan, dan dengan kesadaran penuh memutuskan untuk kembali ke rehab. Setelah album Hunting Party yang dirilis tahun 2014, Linkin Park kembali mengeluarkan album ketujuh mereka yang berjudul One More Light. Dan boleh dibilang, album ini banyak banget dapat kritikan dari para penikmat musik dan khususnya para fans. Gak sedikit yang bilang kalau Linkin Park sudah kehilangan sisi rock mereka, atau kasarnya mereka udah mulai kehabisan ide untuk membuat lagu-lagu layaknya album pertama dan album kedua mereka. Gimana ya? Kadang para fans, tapi ya udah kita lanjut aja dulu. Seakan-akan album ini bukan dibikin oleh band yang sama, alias band yang juga mereka idolakan dari dulu. Padahal Chester sendiri bilang kalau album ini sangat personal, dan mereka mencoba melakukan pendekatan yang berbeda ke dalam musik-musik Linkin Park di album ini. Tapi, mungkin ada satu hal yang luput dari perhatian. Pada saat perekaman album ini, suasananya cukup intens.
Karena pada saat itu, Chester baru saja mengetahui kalau ayah tirinya didiagnosa mengalami kanker. Dan sayangnya, alkohol kembali menjadi pelarian Chester. Tapi ada satu hal yang nggak bisa hilang gitu aja. Dalam sebuah wawancara, Chester juga sempat bilang kalau dia merasa baik-baik aja jika berada di antara teman-temannya, keluarganya, apalagi saat berada di atas panggung, yang tentunya juga berinteraksi dengan para fans Linkin Park. Tapi, pada saat Chester sendirian, ada sebuah pikiran yang sangat mengerikan yang tertanam di dalam kepalanya. Sebuah pemikiran yang sangat menakutkan. I have a hard time with life sometimes. Sometimes it's great, but a lot of times for me it's really hard. This place right here, this skull between my ears, that is a bad neighborhood, and I should not be in there alone. Pagi itu, pada tanggal 17 Mei tahun 2017, Chester mendapatkan kabar duka dari istrinya, Telinda. Sebuah kabar yang mengatakan kalau Chris Cornell, sang frontman Audioslave yang juga merupakan sahabat Chester, sudah pergi meninggalkan dunia. Sebenarnya berita kematian dan kelahiran ini boleh dibilang hal yang lumrah ya buat kita-kita yang masih ada di dunia. Tapi, kalau beritanya adalah kehilangan sahabat sendiri, ya pastinya akan sangat berbeda. Apalagi kehilangan seseorang yang udah kita anggap sebagai salah satu bagian dari diri kita. Dan pastinya ini bukan hal yang bisa kita lewatkan dan kita lupain gitu aja. Bagi Chester, banyak hal dan cerita yang sudah dia lewatkan bersama Chris Cornell semenjak persahabatan mereka dari tahun 2008. Selain Chris Cornell juga merupakan salah satu idola Chester, kedekatan mereka juga semakin erat karena Chester juga ayah baptis dari putranya Chris Cornell. Tapi di satu sisi, Chester berusaha buat ikhlas melepas kepergian sahabatnya ini. Bahkan setelahnya, Chester kedengaran lebih bersemangat daripada biasanya. Dia juga mengatakan kalau pada saat itu dia sudah mempunyai ide-ide lagu baru untuk materi Linkin Park selanjutnya. Dan beberapa rencana lain yang sudah disusun oleh Chester bersama dengan teman-teman musisinya yang lain. Dari pihak keluarga pun mengatakan kalau mereka tidak melihat hal yang mencurigakan dari tingkah laku Chester. Bahkan, Chester terlihat sangat menikmati hidupnya pada saat itu. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017, Chester lebih dulu pulang ke rumah dari liburannya bersama keluarganya karena dia harus menunaikan tugas bersama Linkin Park. Menurut informasinya, pada waktu itu, Linkin Park akan melakukan sesi pemotretan. Hari itu berjalan seperti biasanya. Drivernya sudah menunggu di depan dan asisten rumah tangganya sedang mempersiapkan kebutuhan di rumah. Tapi Chester nggak kunjung keluar dari kamarnya, yang membuat asisten rumah tangganya memutuskan untuk masuk ke dalam kamar Chester. Hal selanjutnya yang terjadi adalah teriakan dari asisten rumah tangganya, yang melihat Chester sudah tak bernyawa. Walaupun pada waktu itu sempat ditolong sama 911, tapi apa daya. Chester meninggal dunia di umur 41 tahun. Tanpa ada satupun zat aneh yang tertinggal di badannya. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, kalau pada saat itu Chester tidak di bawah pengaruh zat atau obat apapun. Ya sebenarnya di atas sudah sempat saya singgung, Chester akan terlihat sangat normal saat bersama dengan keluarga, teman-teman, dan mungkin di depan para fansnya, atau boleh dibilang di depan umum lah. Tapi di saat dia lagi sendirian, nah ini. What's up, you rich Mike? Give me a detailed. Mike Shinoda. Mari kita mulai video ini. Lahir pada tanggal 11 Februari tahun 1977 di Agoura Hills, sebuah kota kecil di California yang terletak sekitar 50 km dari pusat kota Los Angeles. Kawasan ini dikenal dengan pemandangan perbukitan yang tenang, lingkungan yang rapi, dan suasana suburban yang jauh dari kebisingan kota besar, tempat yang nyaman untuk tumbuh besar. Agoura Hills bukan sekedar kota kecil biasa. Kawasan ini dikenal sebagai salah satu daerah suburban yang cukup elit di California. Lingkungannya tertata rapi,
tenang dan menjadi tempat tinggal banyak keluarga menengah ke atas. Disinilah Mike Shinoda lahir dan tumbuh, di tengah suasana yang mendukung perkembangan kreativitas dan pendidikannya sejak dini. Mike lahir di tengah keluarga yang cukup hangat dan intelektual. Ayahnya, Muto Shinoda, bekerja sebagai insinyur di bidang dirgantara, bahkan sempat terlibat dalam proyek pesawat ulang-alik, sementara ibunya, Donna, berasal dari pedesaan Appalachia dan bekerja sebagai reporter pengadilan. Meskipun gak punya latar belakang seni, ibunya sangat teliti dalam urusan bahasa dan mendukung penuh perkembangan kreatif anak-anaknya. Mike udah suka menggambar dari kecil, bahkan sejak dia bisa megang pensil. Bukan sekedar iseng, tapi sepertinya memang itulah cara Mike mengekspresikan dirinya. Bahkan Mike bisa duduk tenang berjam-jam saat dia udah asik coret-coret. Mike juga pernah cerita kalau setiap orang tuanya makan malam di luar atau kumpul bareng teman mereka, biar Mike gak rewel, orang tuanya bakal ngasih Mike alat gambar, dan dia bakal asik sendiri dengan dunianya. Dalam sebuah wawancara, Mike juga mengaku kalau dia mengira menggambar akan menjadi jalan baginya di kemudian hari. I just grew up drawing. Like I was drawing from the moment I could hold a pencil, and my mom and dad figured out very quickly that if they went out to dinner and they just gave me something to draw with, that I'd be occupied for any amount of time. Namun, perkembangan minat Mike nggak berhenti sampai di sana. Di usia sekitar 3, 4, atau 5 tahun, ibunya mulai menambahkan jadwal les piano, dan mulai dari sinilah Mike mulai mengenal musik klasik, belajar memainkan karya-karya Mozart, Bach, dan Beethoven. Dan singkatnya, di usia 7 tahun, Mike sudah berani tampil dalam pertunjukan piano di sekolahnya. Dan Mike makin aktif dan aktif dengan perkembangannya, bergabung dengan kelompok teater remaja dan mulai membuat komposisi musik untuk perlombaan di umur 12 tahun, dan berhasil jadi juara pertama. Selain piano dan musik klasik, Mike juga sangat menikmati dunia game. Salah satu game favoritnya di masa kecil adalah Dungeons and Dragons, sebuah permainan role-playing yang mengasah dan mengandalkan imajinasi. Pengaruh dari dunianya pada masa-masa ini cukup kuat menempel pada Mike. Tapi, perjalanan musikal Mike ternyata nggak berhenti di piano. Setelah menghabiskan waktu yang cukup panjang mempelajari instrumen ini, Mike memutuskan untuk mempelajari genre lain, mulai dari rock, blues, dan jazz. Berkat dorongan dari gurunya, Mike mulai memberanikan diri dan mencoba mempelajari genre musik lain. Dan tak lama setelahnya, Mike mulai mengeksplor minat barunya. My biggest early supporter, I had a piano teacher from when I was like 3, 4, 5-ish. For about 12 years. And at a certain point, I was learning classical theory, all the basics. At one point, when I really fell in love with hip hop, I was learning about jazz, I was learning about blues, some rock, and I told my teacher I wanted to learn those things. My teacher said, well, I think you should actually quit lessons, and I can't teach you that. And actually what you really want to do is you want to start making things, and so you should probably look into buying that type of gear and learning how to use it. Mike tumbuh sebagai remaja yang sangat menyukai musik hip-hop, nongkrong dan bergaul dengan sesama pecinta hip-hop, mulai mendengarkan Run DMC, Public Enemy, dan Beastie Boys. Walaupun pada awalnya Mike gak pernah kepikiran buat mendalami musik bergitar distorsi alias musik metal, tapi secara gak sadar, kepingan-kepingan musik ini mulai menarik perhatiannya. Ketertarikan ini berawal saat ia mendengarkan beberapa lagu Beastie Boys, yang ternyata juga menggunakan sampling suara drum dan gitar dari Led Zeppelin. Dan singkat cerita lagi, kecintaan Mike Shinoda terhadap musik metal dimulai saat ia masih berumur 15 tahun. Waktu itu, ayah dari salah satu temannya mengajak mereka untuk menonton konser Anthrax featuring Public Enemy, dua band dengan genre berbeda yang berkolaborasi, dan juga menghasilkan sebuah hits yang berjudul Bring the Noise. Dan juga melakukan kolaborasi tour yang berjudul Attack of the Killer Bee di tahun 91. Buat Mike, pertunjukan itu semakin membuka matanya. Sementara itu, kreativitas Mike tak terbendung. Mungkin karena sejak kecil ia terbiasa menciptakan sesuatu, mulai dari menggambar, menulis lagu, hingga bermain piano. Minatnya terhadap hip-hop pun tumbuh bukan hanya sebagai pendengar,
tapi juga sebagai kreator. Mike pun mulai membeli peralatan sederhana untuk menunjang minat ini. Di tahun 1993, saat usianya menginjak 16 tahun, Mike mulai mengumpulkan berbagai macam sampel suara yang disebutnya sebagai sound library, yang berisi kumpulan berbagai sampel dan suara digital yang dia kumpulkan sebagai bahan untuk menciptakan musiknya sendiri. Dia juga mulai merekam demo rap dalam bentuk kaset 4 track dengan bantuan produser dari Styles of Beyond, Vince Scully, dan selanjutnya mulai membeli keyboard dan sampler pertamanya. Dari sini, Mike pun mulai bermain-main dengan MIDI serta produksi berbasis digital. Saya benar-benar belajar cara memproduksi musik dengan membuat mashup, kata Mike. Sejak 96 atau 97, saya sudah menggabungkan akapela hip-hop favorit saya dengan beat buatan sendiri. Kadang saya padukan Depeche Mode dengan Wu-Tang Clan atau Jackson 5 dengan Public Enemy. Itu terdengar gila. Tapi disitulah saya belajar. Saya tidak membuat musik untuk orang lain. Saya membuatnya untuk diri saya sendiri, katanya. Ya, kombinasi unik antara bakat seni, pendidikan musik klasik, pengaruh keluarga, dan ketertarikan pada hip-hop inilah yang menjadi fondasi bagi perjalanan Mike Shinoda. Membawanya dari seorang anak kecil di Agoura Hills menjadi salah satu inovator musik paling dihormati di dunia. Sebelum memasuki masa remaja, Mike Shinoda sudah tumbuh dalam lingkungan yang kaya akan seni dan musik berkat dukungan kuat dari keluarganya. Namun, memasuki usia remaja, ia mulai menghadapi tantangan baru yang lebih kompleks dalam kehidupan sosial dan identitasnya. Sebagai anak keturunan Jepang Amerika, ia sering merasa sulit untuk benar-benar cocok di lingkungan sekolahnya. Sebagai anak keturunan Asia di kota yang mayoritas kulit putih, Mike sempat merasa sedikit berbeda. Kadang-kadang teman-temannya bahkan mengira ia berasal dari latar belakang lain, kayak Latino lah gitu. Tapi hal ini justru membentuk identitasnya. Dia pernah bilang kalau punya darah Jepang membuat dia lebih menghargai kerja keras dan disiplin. Tapi tumbuh di Amerika juga mengajarkannya untuk bebas berekspresi dan berpikir out of the box. Setelah Mike Shinoda mengembangkan sound library-nya dan bereksperimen dengan produksi musik digital, langkah berikutnya dalam perjalanan musiknya adalah membentuk sebuah band. Pada tahun 1996, bersama teman sekolahnya, Mark Wakefield, Mike mendirikan proyek musik yang bernama Zero. Mereka merekam lagu-lagu awal mereka di studio sederhana milik Mike, yang sebenarnya adalah kamar tidurnya yang dilengkapi dengan peralatan rekaman seadanya. Seiring berjalannya waktu, Zero mulai diisi oleh para musisi muda yang ditemui Mike di sekitar rumah, sekolah, hingga kampusnya. Salah seorang yang selanjutnya bergabung adalah Brett Delson, teman SMA Mike di Agoura High School, yang kebetulan juga tetangganya sendiri. Dari Brett, koneksi makin melebar ke Rob Barden, teman satu bandnya Mark, lalu Dave Phoenix Farrell, basis yang saat itu juga ngeband bareng Brett di proyek lain. Mereka semua bertumbuh di lingkungan yang sama, Agoura Hills, California. Mike mengambil jurusan illustration di Art Center College of Design di Pasadena. Di kampus inilah ia bertemu dengan sosok yang nantinya akan memberi warna besar dalam perjalanan Zero, yaitu Joe Hunt. Dan akhirnya, formasi awal Zero yang dibaca Zero ini pun lengkap. Mike Shinoda pada vokal dan produksi, Mark Wakefield pada vokal, Brett Delson pada gitar, Rob Barden pada drum, Dave Farrell pada bass, dan Joe Hunt di turntable dan efek. By the way, ada informasi yang bilang kalau sebelum Bob ada drummer bernama Scott Belsha yang mengaku pernah ikut memperkuat Zero. Cuman sayangnya hal ini nggak bisa dikonfirmasi, atau ada yang punya informasinya? Boleh ditulis di kolom komentar. Oke, lanjut. Di tahun 1997, mereka merilis demo tape yang berjudul Zero, yang berisi lagu-lagu seperti Fuse, Reading My Eyes, Stick and Move, dan Rhinestone. Singkatnya, perjalanan Zero ternyata nggak segampang membalikan telapak tangan. Walaupun dengan formasi yang solid dan demo tape yang mereka rasa cukup kuat, perjalanan Zero buat tembus ke industri musik ternyata nggak semulus yang mereka harapkan. Di akhir tahun 1990-an, mereka mulai serius ngirim demo ke berbagai label rekaman. Tapi kenyataannya, hampir semua label besar waktu itu nol respon. Bahkan beberapa menolak mentah-mentah demo mereka. Salah satu masalah utama saat itu ada pada vokal. Secara teknis, Mark bukan tipikal penyanyi. Dan secara karakter, dia juga bukan tipe frontman yang siap naik panggung terus-menerus.
Tekanan dari dunia musik membuat Mark mengalami stres berat, sampai muncul gangguan fisik, ya kayak mah dan rasa mual yang terus-menerus. Dan akhirnya, dengan sangat berat hati, Mark harus keluar dari band. Bukan karena dia nggak cukup bagus, tapi karena kondisi memang terlalu membebani dirinya. Tapi, walaupun keluar dari band, Mark tetap melanjutkan karirnya di dunia musik. Dia bergabung dengan Velvet Hammer, perusahaan manajemen besar yang menangani band-band seperti System of a Down dan Deftones. Band-band ini juga sangat disukai oleh Mark sejak lama. Bahkan, lewat perusahaan ini, Mark ikut membantu Linkin Park membangun street team mereka. Jadi bisa dibilang dia tetap menjadi bagian penting dari cerita besar ini, meski berada di balik layar. Mike sempat bilang, Mark dan saya memulai band ini bersama, kemudian dia beralih ke dunia manajemen, dan ternyata dia sangat kompeten dalam banyak hal yang berkaitan dengan musik. Akhirnya, dia bekerja sebagai manajer, menangani band-band yang memang dia kagumi, seperti System of a Down, Alice in Chains yang sudah lama dia sukain, dan juga Deftones. Bisa dibilang itu pekerjaan impian baginya, kata Mike. Singkatnya, setelah melakukan audisi pencarian vokalis baru, pencarian Shiro berhenti pada sosok penyanyi muda berbakat asal Arizona, Chester Bennington, seorang vokalis syarat pengalaman bersama band lamanya, Grey Days. Bersama Chester, nama Shiro berubah menjadi Linkin Park, menandai babak baru dalam perjalanan mereka. Dengan formasi Mike Shinoda, Chester Bennington, Brett Delson, Rob Burden, Dave Phoenix Farrell, dan Johan, mereka segera masuk studio untuk merekam EP Hybrid Theory yang dirilis pada bulan Mei tahun 99. Walaupun demo awalnya sempat ditolak berulang kali oleh beberapa label, tapi kegigihan mereka akhirnya membuahkan hasil. Jeff Blue yang sejak awal mendukung visi Mike membantu memperkenalkan mereka ke Warner Bros. Pada akhirnya, setelah melalui proses seleksi yang ketat, Linkin Park menandatangani kontrak rekaman dan bersiap memproduksi album debut mereka yang legendaris, Hybrid Theory, yang diluncurkan pada bulan Oktober tahun 2000 dan langsung meledak di tangga penjualan global. Mike sendiri terlibat dalam aspek teknis rekaman band, dan selama rilisan berikutnya, peran itu terus berkembang. Sejak awal perjalanan Linkin Park, Mike Shinoda memainkan peran yang jauh lebih besar dari sekedar sebagai rapper atau pemain keyboard. Dia adalah sosok sentral dalam proses kreatif band, terlibat langsung dalam penulisan lirik, pengembangan aransemen musik, hingga ke konsep visual yang menyatu dengan identitas band. Walaupun Chester Bennington dikenal sebagai vokalis utama, banyak lagu Linkin Park yang dibangun dari kombinasi unik antara vokal emosional Chester dan gaya rap bariton Mike yang lebih tenang namun kuat. Dinamika ini menjadi ciri khas mereka. Pada tahun 2002, Mike mengambil alih kendali dalam proyek remix pertama mereka, Ray Animation. Dia nggak cuma memproduksi sejumlah lagu langsung dari studio di rumahnya, seperti Crawling dan Pushing Me Away, tetapi juga terlibat penuh dalam pengembangan visual album tersebut. Bekerja sama dengan Johan, artis Gravity Delta, serta desainer Frank Maddox. Kontribusinya berlanjut di album Meteora, di mana Mike kembali bertindak sebagai produser bersama Don Gilmore dan rekan-rekannya di band. Dia juga menggandeng berbagai seniman visual seperti Flame, James R. Minchin III, dan Nick Spanos untuk membentuk identitas visual album tersebut. Pada tahun 2004, peran Mike semakin menonjol lewat kolaborasi dengan Jay-Z dalam proyek Collision Course. Mike menyusun struktur mashup antar lagu, memproduseri seluruh EP, dan berhasil membawa proyek ini memenangkan Grammy Award untuk kategori Best Rap atau Song Collaboration pada tahun 2006. Perjalanan musikal Mike terus berkembang seiring dengan transformasi Linkin Park itu sendiri. Pada tanggal 14 Mei tahun 2007, mereka merilis Minutes to Midnight, album yang menandai arah baru secara musikal maupun produksi. Untuk pertama kalinya, Mike berbagi peran produser dengan Rick Rubin, salah satu figur besar di dunia musik. Dan di album ini juga, Mike mulai tampil lebih dominan sebagai vokalis, bukan hanya mengisi vokal latar seperti di dua album selanjutnya. Mike menyanyikan lagu In Between dan No Roads Left, serta menampilkan kebolehannya dengan rap dan vokal di lagu Bleed It Out dan Hands Held High. Walaupun frekuensi Mike menyanyi secara full masih jarang, tapi pengaruhnya tetap diakui. Bahkan, majalah musik Hit Parader menempatkan namanya di peringkat ke-72 dalam daftar Top 100 Metal Vocalist of All Time. Sebuah pencapaian yang menarik untuk musisi yang awalnya dikenal lewat rapnya.
3 tahun kemudian, Mike kembali berkolaborasi dengan Rick Rubin dalam produksi album A Thousand Suns yang dirilis pada tanggal 14 September tahun 2010. Album ini jauh lebih eksperimental dan secara mengejutkan menampilkan lebih banyak bagian vokal Mike ketimbang nge-rap. Setahun setelahnya, tepatnya tanggal 26 Juni tahun 2012, Linkin Park merilis Living Things. Mike menyebut album ini sebagai karya yang lebih rap-sentris dibanding 2 rilisan sebelumnya. Tapi tetap, eksplorasi vokalnya terus berlanjut, terutama di lagu seperti Skin to Bone, Roads Untraveled, dan Castle of Glass. Eksplorasi ini berlanjut dalam Recharge, sebuah album remix dari Living Things yang dirilis pada tanggal 29 Oktober tahun 2013. Di proyek ini, Mike membawa pengalaman barunya dari kolaborasi dengan musisi EDM seperti Avicii dan Steve Aoki untuk meracik ulang lagu-lagu Linkin Park, menginterpretasikan ulang Castle of Glass dan Victimize, sekaligus mengajak teman lamanya, DJ Vice dan Ryu, untuk terlibat dalam proses produksi. Tahun 2014, Mike kembali mengemban peran utama dalam produksi album ke-6 Linkin Park, The Hunting Party. Bersama Brett Delson, dia menyusun album yang secara sound lebih agresif dan mentah. Dan katanya album ini sebagai bentuk kritik terhadap musik rock modern yang menurutnya mulai kehilangan gigi. Masuk ke tahun 2017, Linkin Park kembali merilis album baru yang berjudul One More Light. Dan lagi-lagi, tangan Mike begitu terasa di balik layar, baik sebagai produser, penulis lagu, sampai penyumbang vokal. Tapi kali ini, nuansa musiknya benar-benar berubah. Mereka meninggalkan suara keras dan distorsi, dan memilih pendekatan yang lebih pop, lebih ringan tapi emosional. Lagu-lagu seperti Invisible dan Sorry For Now jadi wadah buat Mike untuk menunjukkan kualitas vokalnya. Lebih jujur, lebih rentan, dan secara emosional terasa sangat personal. Tapi, gak lama setelah itu, tragedi datang. Pada tanggal 20 Juli tahun 2017, Chester Bennington ditemukan meninggal dunia di rumahnya. Kepergiannya bukan hanya menghentak dunia musik, tapi juga menghantam Mike secara pribadi. Mereka bukan sekedar rekan kerja, mereka sahabat, partner, dan bagian dari satu perjalanan besar yang sudah mereka bangun bertahun-tahun. Di tengah duka dan kekosongan itu, Mike kembali ke musik. Tapi kali ini bukan sebagai bagian dari band. Dia merilis proyek solonya, Post Traumatic, yang bukan hanya album, tapi semacam terapi. Lagu-lagu seperti Place to Start Over Again dan Crossing a Line, semuanya lahir dari rasa kehilangan, kesedihan, dengan rasa yang mentah dan real. Beberapa tahun setelah itu, Mike terus aktif, baik sebagai produser, seniman visual, maupun mentor untuk musisi-musisi baru. Tapi yang menarik, semangat From Zero to Something gak pernah hilang. Bahkan saat Linkin Park kembali dengan From Zero, Mike seperti mengajak kita kembali ke titik awal, ke rasa lapar yang dulu ada saat mereka masih bernama Zero. Tapi kali ini dengan bekal pengalaman, luka, dan harapan baru. Mike Shinoda pernah bilang, dia bukan penyanyi. Tapi setelah kepergian Chester, dia belajar untuk bersuara. Bukan karena ingin menggantikan, tapi karena dia tahu warisan itu harus diteruskan. Di saat yang lain memilih diam, Mike tetap berdiri, menciptakan, mengajar, berbagi, dan terus bergerak maju. Dari Zero, Linkin Park, Fort Minor, sampai Post Traumatic, semuanya bukan sekedar musik. Itu adalah perjalanan, luka, proses penyembuhan, dan keberanian buat mulai lagi dari nol. It's good to see you again. Seorang vokalis wanita yang bernama Emily Armstrong dipercayakan untuk menggantikan posisi Chester Bennington. Tapi, ada satu original member yang gak kelihatan, dan posisinya digantikan oleh seorang drummer yang bernama Colin Brittain. Apa yang terjadi dengan Rob? Dan buat yang belum tahu, mungkin ada pertanyaan, kok bisa dan gimana ceritanya? Dan pastinya kehadiran Emily di Linkin Park ada pro dan kontra. Ya, memang gak ada yang bisa gantiin Chester Bennington. Tapi yang bikin saya penasaran adalah kemarin sempat ada selentingan kabar yang menyangkut kehidupan pribadi Emily Armstrong. Dan kenapa Mike Shinoda memilih Emily dan siapa para personil baru ini? Yuk kita kupas di video ini. Siapa Emily?
Lahir dengan nama Emily Marcia Armstrong pada tanggal 6 Mei tahun 86 di Los Angeles dan juga besar di kota tersebut. Emily mulai menulis lagu dan bermain gitar sejak usia 11 tahun dan mulai bernyanyi saat berumur 15 tahun. Dan Emily memutuskan untuk keluar dari sekolah menengah atas karena dia lebih tertarik untuk bermain di sebuah band rock daripada bersekolah. Dalam sebuah wawancara dengan El Paso Times pada tahun 2012, Emily juga mengatakan bahwa musik adalah satu-satunya hal yang membuatnya tetap termotivasi dalam hidup. Pada tahun 2002, Emily mulai bermain bersama seorang gitaris bernama Soxy Medley. Mereka memiliki selera musik yang sama dan mengaku sangat terpengaruh oleh Nirvana dan L7. Dan band-band rock klasik seperti Led Zeppelin, Stevie Nicks, Joni Mitchell, dan Fleetwood Mac. Emily sangat terpengaruh dengan Joni Mitchell yang sangat mempengaruhi gaya permainannya bersama Dead Sarah. Dan sebagai seorang performer, Iggy Pop dan Janis Joplin adalah panutannya. Emily memulai perjalanan karir musiknya bersama Dead Sarah. Band ini mengeluarkan EP pada tahun 2008 dan semakin dikenal setelah penampilan mereka di sebuah acara talk show bernama Jimmy Kimmel Live. Dan bersama Dead Sarah, Emily sudah merilis 3 album. Pada saat wawancara dengan Zen Lowy, Emily mengatakan, kami mulai menulis sebenarnya pada tahun 2019. Kami membuat beberapa lagu, dan semuanya masih menjadi tanda tanya. Sangat menyenangkan untuk masuk dan menulis beberapa hal, katanya. Dan karena pandemi COVID-19, proyek mereka terhenti, dan Mike kembali menghubungi Emily beberapa tahun kemudian. Dan Emily mengaku, pada awalnya dia nggak pernah kepikiran bahwa kolaborasinya bersama Mike ini akan berakhir dengan bergabungnya dia dengan Linkin Park. Di satu sisi, Mike sendiri sudah sering melakukan kerjasama dengan beberapa artis dan musisi yang dianggap potensial. Dan pada saat bekerja sama dengan Emily, Mike menyadari sesuatu. Kami melakukan banyak sesi dengan banyak orang. Itu bukan uji coba, itu hanya sesi latihan, katanya. Dan yang pasti, ketika saya mulai mendengar suara Emily dalam berbagai hal, itu adalah pertama kalinya otak saya menerimanya sebagai lagu Linkin Park. Dengan suara Emily di dalamnya berulang kali, saya jadi berpikir, ya, rasanya menyenangkan, sambungnya. Dan di luar semua itu, Emily sendiri adalah penggemar lama dari band ini. Dia juga menyebutkan kalau Hybrid Theory sebagai salah satu album favoritnya, dan album ini yang juga menginspirasinya untuk bernyanyi dan melakukan scream. Jadi tentu saja sampai pada titik ini, dan saya merasa ini gila. Saya tidak akan pernah membayangkannya, tambah Emily. Emily diisukan bergabung ke dalam gereja kontroversial Scientology yang sering didefinisikan sebagai aliran sesat. Ya, katanya gereja ini mendukung tindakan-tindakan kriminal dan kejahatan perdagangan manusia. Dan Emily juga diisukan mendukung seorang penjahat asusila yang bernama Danny Masterson yang dipenjara selama 30 tahun karena terbukti bersalah melakukan tindakan asusila pada tahun 2001 dan 2003. Tapi Emily sempat mengklarifikasi di akun Instagramnya. Dia mengatakan, beberapa tahun yang lalu saya diminta untuk mendukung seseorang yang saya anggap sebagai teman di sebuah persidangan dan menghadiri salah satu sidang sebagai pengamat. Segera setelah itu, saya menyadari bahwa saya seharusnya tidak melakukannya. Saya selalu mencoba melihat sisi baik dari seseorang dan saya salah menilainya. Dan saya tidak pernah berbicara dengannya sejak saat itu, katanya. Dan sedikit informasi, tuduhan ini awalnya diangkat oleh vokalis The Mars Volta, Cedric Bixler Zavala, di beberapa tahun yang lalu. Colin Britton lahir pada tanggal 29 Desember tahun 86. Selain bermain drum, Colin juga dikenal sebagai multi-instrumentalis. Dia bisa bermain piano dan bass. Walaupun drum adalah instrumen utamanya. Dan dia juga adalah seorang penulis lagu dan juga produser. Colin juga sudah bekerja sama bersama band-band besar seperti Papa Roach, Hands Like Houses, Basement, Dashboard Konvensional, 5 Seconds of Summer, Miyavi, dan One Ok Rock. Sebagai seorang musisi, produser, dan pembuat lagu, Colin masuk ke dalam lingkaran pertemanan Mike Shinoda. Walaupun pada awalnya Mike nggak pernah kepikiran buat ngajak Colin bergabung ke dalam Linkin Park, tapi setelah mulai bekerja sama tanpa kehadiran Rob, one thing led to another.
Colin pun diminta untuk mengisi kekosongan kursi drum pada saat itu. Rob's not here. That's right. Probably a good time for us while we buy the drum kit to sort of, for the fans to Yeah. kind of elaborate a little bit on that. Yeah, Rob, we had a conversation a little while ago. I want to say it's like a couple years ago at this point, where he said he wanted to step away. We didn't talk about that in public because we didn't really know how that was going to work out. Rob memutuskan untuk menjaga jarak dengan teman-temannya dan Linkin Park. Ya, jawaban pastinya cuman Rob yang tahu. Ya, nanti kita coba cari tahu ya. Mike Shinoda sendiri mengaku kalau kepergian Rob ini sengaja nggak dipublikasikan. Walaupun beberapa fans sudah ada feeling nih. Karena dalam beberapa tahun terakhir, pada saat mereka mempromosikan kegiatan terbaru Linkin Park atau membuat remaster dari beberapa lagu, Rob tidak pernah hadir. Dan ternyata jawabannya, Rob memutuskan untuk meninggalkan Linkin Park. Oke, sekian dulu video kali ini. Kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah atau teman-teman mau nambahin, silahkan tambahin di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton. Saya Al pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.